Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelas 1 yang sudah di rumah sehat walafiat, semangat, tetap bahagia ya. Untuk membahas yang tadi yang kira-kira ketinggalan, Pak Agus ulangi lagi ya. Kamu seperti biasa dibuka YouTube Pak Agusnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk mengikuti kembali ya. Tadi di LKS kita mempelajari tentang kalimah tunggal ya. Kalimah tunggal itu satu ya. Dalam artiannya satu subjek, satu predikat, satu objek ya. Nah, ini polanya seperti itu ya. Untuk kelas 1 wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga istilahnya salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelas 1 tadi diajar ngeunaan kalimah tunggal, kalimah anu diwangun ya ku hiji pola ya, yang dibangun berdasarkan satu pola. Maksud di sini adalah pola kalimat ya, pola kalimahnya. Kalimat tunggal, satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan kalau ada ya. Nah, untuk memudahkan kamu belajar tentang kalimat tunggal ya, pola kalimatnya bisa saja subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, bisa saja tergantung yang dipinta ya. Untuk mempermudah kamu belajar menulis kalimat tunggal, tidak perlu banyak kata-katanya ya, cukup 2 kata atau 3 kata. Contoh, abdi tuang, abdi saya tuang makan. Sebenarnya bukan tuang ya. Kalau untuk anak itu neda, untuk itu tenda. Kalau tuang buat bapak, misalnya bapak nuju tuang, nah itu untuk orang tua. Tapi untuk kita, Pak bade neda ya, punten Pak abdi bade neda heula, neda itu makan juga ya. Bahasa halusnya seperti itu ya. Jadi jangan banyak-banyak, 2 suku kata 2 kata saja, 2 kecap saja. Contoh, abdi tuang, saya makan. Abdi sekolah, saya sekolah. 2 kata dah dulu ya. 3 kata, 4 kata. Lama-lama kita bisa menguasai belajar berbahasa Sunda ya. Jangan banyak-banyak. 2 kata, 2 kata, 2 kata. 3 kata, 2 kata, 3 kata. Terserah ya. Yang penting mudah dicernanya oleh kamu, mudah diingat ya. Kemudian contoh lagi yang pola kalimatnya subjek, predikat, objek. Abdi nuang kue, abdi subjek, nuang kue, nuang predikat, kue. Saya makan kue. Yang disebut subjek ya, bahasa Sundanya adalah jejer. Bahasa Sundanya jejer ya. Jadi subjek ini orang yang melakukan ya. Subjek itu pelaku, orang yang melakukan ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu subjek, pertanyaan siapa yang melakukan itu, nah itu subjek tuh ya, subjek pelaku ya. Kemudian kalau misalnya predikat itu adalah yang dilakukan subjek. Contoh, ibu sedang memasak. Pertanyaannya siapa yang sedang apa ibu sedang apa ibu? Nah, berarti memasak itu predikat. Yang dilakukan subjek adalah predikat. Yang dilakukan subjek adalah predikat. Kalau nyari predikat gitu misalnya, pada kalimat ini mana predikatnya? Kamu tulis atau kamu cari pertanyaannya. Apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan subjek adalah predikat. Kalau punya predikat itu pertanyaannya ya. Kalau ditanya subjek, mana subjek pada kalimat itu? Berarti pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Nah, itu berarti subjek ya. Kalau objek sama, penderita ya. Misalnya
abdi tuang kue. Nah, kue tuh sebagai penderita tuh, kue sebagai objek, ya, penderita, ya. Dan yang terakhir keterangan. Keterangan tuh dibagi dua, keterangan tempat dan keterangan waktu, ya. Dibagi dua, keterangan tempat, keterangan waktu. Tempat di sekolah di Bekasi, di Jakarta. Di mana anjeun padumukan teh? Di mana kamu tinggal teh? Di Bekasi. Nah, itu adalah keterangan tempat, ya. Keterangan waktu, jam sabaraha balik di sekolah teh? Jam 1. Ada keterangan waktu, ya. Jadi perlu kamu ketahui kalau ingin kamu pintar, belajar dan belajar minimal 5 menit lah, 5 menit di rumah, ya. Buat kalimat tunggal. Misalnya abdi sare, saya tidur. Abdi capek, saya capek, ya. Dua kata saja, ya. Jika yang punya kakak kemarin di kelas 2, pinjam ke buku LKS-nya, ada di halaman 24, ya. Ada di situ. Itu aja mungkin untuk kelas 1. Mudah-mudahan kamu tetap bahagia, tetap sehat, ya, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.